Oke teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, dorongan dari beberapa saham penggerak bursa yang kemarin teman-teman telah membuat ISG-nya hari ini bisa lewatin dua resistannya ya. ISG-nya lanjut naik. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas lagi saham-saham dan sektor-sektor pilihan ya kira-kira di pertengahan Januari 2023 ini, apakah kenaikan dari saham-saham ini akan lanjut, mengingat pergerakan hari ISG hari ini berhasil ngelewatin 50 retracement-nya yang merupakan target kenaikannya, dan juga sudah testing resistan yang ada di atasnya. Baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan ya. Oke, ini adalah kondisi dari ISG teman-teman ya. Seperti yang kita lihat kemarin resistan dari ISG adalah di 6710-an ya, 6705. Resistan dari ISG adalah di 38 retracement 6705. Sebentar saya ambilkan coretannya. 38 retracement di 6710-an lah, kira-kira begitu. Hari ini dengan mudah dilewatin teman-teman, bahkan IHSG-nya juga ngelewatin 50 retracement-nya, yaitu di 6750-an, dan bahkan retest di 61,8 retracement atau di 68. Which is ini bagus sekali karena walaupun closing-nya dia sedikit turun, tidak mampu sampai di resistan yang ketiga, tapi setidaknya powernya dari IHSG ini cukup terasa teman-teman ya. Nah, kita lihat dalam tren yang lebih besar, tarikan tren yang lebih besar seperti ini, IHSG berhasil naik lagi di 38 retracement, which is ini bagus karena sebelumnya IHSG ini kan break dari 38 retracement di sekitar 6750, dia ada target ke 6380. Namun demikian, kejadian yang paling sering itu di area kuning ini adalah di kisaran 6469, ternyata itu pun juga tidak kesampaian. Jadi IHSG-nya hanya mampir di 6574 ya. 6574 ini adalah 50 retracement dari tren yang saya ambil ini. Ini adalah tren yang lebih panjang dibanding tren yang ini teman-teman ya. Jadi sementara untuk pergerakan IHSG-nya oke. Namun kira-kira apakah IHSG ini akan melanjutkan kenaikannya teman-teman? Kira-kira apakah IHSG ini akan melanjutkannya kenaikannya? Nah, kalau kita lihat dari tren ini teman-teman, kalau kita lihat dari downtrend price channel ini, maka di sini resistan IHSG itu ada di kisaran yang warnanya hijau ini teman-teman ya, di sekitar 6880. Nah, untuk bisa menjawab IHSG ini kira-kira bisa nggak lanjut, itu tentu tak lain dan tak bukan harus kita lihat dari saham-saham penggerak IHSG teman-teman. Posisi dari saham-saham penggerak IHSG itu sedang di mana sih, seperti itu. Oke, sekarang kita akan lihat dulu pergerakan saham atau pergerakan IHSG hari ini. Ini didorong oleh terutamanya oleh saham-saham yang terkait perbankan teman-teman, juga teknologi, dan juga logam ya, permetalan begitu. Jadi dari saham yang terkait perbankan ada BCA, BRI teman-teman ya. BCA, saya kebablasan. Ada BCA, BRI, ada Bank Mandiri, kemudian ada BNI, kemudian dari terkait teknologi ada GoTo ya. GoTo juga biasanya kaitannya dengan Telkom, jadi Telkom naik juga, jadi combo ya. Terus kemudian juga terkait TPIA ya. Terus MDKA itu terkait metal ya. Selain itu juga saham-saham yang terkait batu bara hari ini walaupun belum begitu tinggi, tetapi juga memberikan andil untuk kenaikan dari IHSG. Termasuk pula permetalan di sini adalah Inco ya teman-teman. Inco juga hari ini naik. Inco dan teman-temannya juga hari ini naik. Nah, kalau kita ngelihat sampai di mana kira-kira IHSG akan naik, nah nanti kita lihat di masing-masing chartnya dari si IHSG-nya teman-teman. Masing-masing chart dari saham-saham penggerak IHSG ini maksud saya. Nah, yang menggerakkan turun IHSG hari ini hitungannya ada Astra International, Unilever, yang maksud saya memberatkan Astra International, Unilever,
ICBP, kemudian CPIN, jadi terkait dengan konsumer begitu, namun tidak begitu signifikan ya, karena hanya 0, sekian ya, 0, sekian dibandingkan dengan saham-saham yang lebih menggerakkan IHSG naik, lebih besar saham-saham yang lebih menggerakkan IHSG naik ya, sehingga pergerakan IHSG-nya adalah akhirnya naik seperti ini ya. Nah, teman-teman, sekarang coba kita lihat beberapa movernya ya, mover-mover yang utama dari IHSG itu udah saya bahas di sini sih. Mover-movernya coba kita bisa tengok dulu. Mover-movernya dari IHSG itu hari ini kebanyakan adalah naik, teman-teman ya. Nah, kita juga bisa ngelihat nih seperti BCA ini ruang kenaikannya sebenarnya kan masih cukup banyak ya. BRI juga kalau kita lihat dari tren turunnya dia kan 50 retracement-nya masih cukup jauh. Kemudian Bank Mandiri juga masih jauh, kemudian hitungannya seperti itu. BNI juga masih satu resistan lagi. Terus kemudian ada GoTo sendiri. Nah, GoTo sendiri 50 retracement-nya masih di kisaran 155. Beberapa saham bentuknya adalah seperti GoTo, seperti perbankan tadi, seperti itu. Nah, itu semua yang akan membuat potensi, kita lihat dulu potensinya dari IHSG ini. Apabila saham-saham itu juga berlanjut naik, maka potensi kenaikan dari IHSG ini masih terbuka, teman-teman. Apalagi Desember kemarin tidak ada yang namanya window dressing, kemudian Januari ini juga teman-teman rata-rata pada menunggu kapan adanya Januari effect begitu kan. Jadi apakah mungkin di sisa sekitar 2 minggu ini menuju akhir Januari ini bisa ada kejutan Januari effect seperti itu, teman-teman. Mari kita akan lihat bersama ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman, yang perlu kita perhatikan juga adalah terkait komoditas ya, karena ini tentu ada kaitannya dengan saham-sahamnya. Nah, di sini kita lihat dulu untuk harga komoditas adalah crude oil. Teman-teman bisa ngelihat saat ini minyak berada di resistan sekitar 78, di sekitar 79 atau 80. Kemudian batu bara, maksud saya batu bara masih turun ya di 370. CPO masih turun di 38, 3.800. Natural gasnya juga masih sudah mulai rebound ya. Natural gasnya sudah mulai rebound. Yang teman-teman bisa perhatikan adalah untuk emas sudah mulai ada retracement ketika kemarin sampai di 1923 per troy ounce. Ini sudah mulai retracement. Untuk nikel retracement-nya kemarin ini sudah mulai rebound. Untuk timahnya juga sepertinya sudah sedikit ada turning untuk turun, tapi masih kecil sekali begitu. Kemudian kita lihat dulu untuk indeks ya, teman-teman. Bursa luar, kita lihat dulu untuk bursa luar seperti apa kondisinya. Kita lihat world market ya. World market tanggal 17 hari ini. Nah, ini untuk Amerika sepertinya kemarin tutup ya. Jadi masih belum ada update. Untuk Asianya mix ya, antara plus minus gitu. Untuk Eropanya ini minus tipis ya, teman-teman. Untuk Eropanya minus tipis. Nah, teman-teman, kemudian kita lihat dulu untuk indeks ya. Untuk indeks yang penting di XY atau dolar indeksnya ini masih belum ada kenaikan ya, setelah penurunan kemarin ya. US 10 years bond-nya juga sedikit ada rebound aja. Kemudian PIX atau kecemasan pasarnya mulai ada rebound begitu. Nah, biasanya kalau yang namanya di XY atau dolar indeks ini kalau dia turun, marketnya bagus. Kalau dia naik, market sahamnya biasanya turun ya, teman-teman. US 10 years bond-nya juga sama, kaitannya begitu. Ini kan kaitannya sama suku bunga ya. Di XY akan naik ketika suku bunga The Fed naik. US 10 years bond juga sama, biasanya kira-kira seperti itu. Kemudian ini adalah yang terkait indeks komoditi. Biasanya kalau teman-teman yang mau trading saham-saham terkait komoditi biasanya lihatnya di sini ya. Kalau ini naik, secara umum harga komoditas itu kan naik gitu. Oke, teman-teman, berikutnya kita akan langsung saja ya. Kita akan langsung saja ke sekumpulan saham ya, sekumpulan saham yang udah saya pilih. Nah, beberapa saham ini teman-teman, beberapa saham yang saya pilih ini sebagian adalah kelanjutan dari saham-saham yang kemarin ya. Terutama yang terkait sektor perbankan kemarin ya. Jadi kalau kemarin kan ini saham saya BNI, Bank Mandiri, BRMS, PSAB, MDK, Atins ya. Ini beberapa masih lanjut ya, beberapa mungkin kita bisa
skip dulu ya. Beberapa skip dulu, beberapa masih lanjut begitu. Oke, nggak apa-apa. Kita akan lanjutkan ke bahasan saham-saham yang hari ini yang merupakan sebagian merupakan tambahan dari saham-saham yang kemarin. Oke, baik, udah saya pilihkan teman-teman. Ini saham-saham yang kemarin ini mungkin nggak perlu terlalu panjang detail ya teman-teman, karena intinya itu bukan di hari ini ya teman-teman. Intinya itu adalah di kemarin-kemarin ya. Intinya adalah di kemarin-kemarin, karena kalau hari ini kan istilahnya udah tinggal menaikkan, melanjutkan kenaikannya kan begitu ya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan kemarin, BCA dalam weekly aja lebih enak ya. BCA itu dalam tren turunnya, kemarin weekly-nya tuh sentuh di 61,8 hampir, tapi dia sebelum sampai itu udah rebound ya. Nah, BCA untuk hari ini dia juga minggu ini berhasil ngelewatin 8211, di mana resistan berikutnya 85 ya, 8500. Nah, mungkin di sini juga bisa kita bikin di sini. BCA kita geser yang ini. Intinya nggak usah terlalu detail aja, karena kemarin-kemarin juga udah saya bahas secara detail pergerakan dari BCA. Kalau sekarang kan udah 2 hari naik ya untuk BCA. Nah, BCA untuk hari ini teman-teman ya. Untuk hari ini BCA saya cari resistannya dia pas di 8336. 8336. Jadi dalam pergerakan ini, dalam pergerakan tren turun ini teman-teman, BCA kemarin itu kan baru satu candle belum begitu sempurna. Nah, ini dalam tren turun ini dia sudah rebound. Resistan dia itu ada di titiknya closing dia sekarang di 8336 teman-teman. Target berikutnya 8550. Kemudian 50 retracement-nya dari BCA, 50 retracement-nya dari BCA adalah di sini. Jadi perhatikan BCA resistan 8330 besok, kemudian 8544 dan targetnya di sini. Nah, 50 retracement-nya BCA di situ ya. Jadi kans besar nih kalau misalkan BCA lanjut naik dan didukung juga oleh saham-saham perbankan yang lain secara serentak, tentu akan membuat IHSG juga powerful untuk naik ya, teman-teman. Oke, kemudian BNI. BNI ini jelas sekali melanjutkan pergerakannya yang kemarin. Bahasan di kemarin kan saya sampaikan bahwa BNI kemarin baru testing 8776 teman-teman. Itu adalah merupakan resistan pertama dan hari ini dengan mudah dilalui, hampir sampai di 9000, merupakan resistan kedua. Resistan kedua perhatikan di 9000 ya. Targetnya masih di 9210 ya. Sama dengan BCA, apabila ini juga serentak naik bersama dengan BCA tentu akan memberikan dorongan kenaikan untuk IHSG. Kemudian Bank Mandiri juga sama, hari ini juga ngegas ngelewatin resistannya dia yang pertama ya, Bank Mandiri, dan sampai di 38 retracement, bahkan hampir sampai di 50. Jadi kalau dilihat di sini pergerakan saham perbankan yang paling advance adalah, yang paling ngegas adalah Bank Mandiri teman-teman. Nah, kemudian adalah BRI. Nah, kemarin yang saya bahas adalah BNI, Bank Mandiri, BRI. Ini semuanya seragam, baru testing resistan pertama. Nah, hari ini juga ternyata BRI-nya juga mampu lewatin resistan pertama teman-teman ya. Walaupun resistan kedua belum, 4610, targetnya masih di 50 retracement 4695 ya. Oke, kemudian nih saya comotkan juga pilihan ini, tapi harus agak hati-hati teman-teman ya, karena lebih diutamakan Big Four banking aja, karena ya pergerakannya lebih menarik dan likuiditasnya juga lebih tinggi dan juga lebih aktif begitu. Nah, ini nggak apa-apa untuk tambahan aja. Ini adalah Bank Danamon saat ini masih dalam area spekulatif buy ya. Spekulatif buy itu area yang ya area spekulatif seperti itu dari 0 sampai 23,6 retracement teman-teman. Resisten berikutnya 2660, kemudian 2875 dan 50 retracement-nya ada di 2831 ya. Nah, kemudian GoTo ini sudah saya bahas sebelum-sebelumnya ya. Saya bahas sebelum-sebelumnya di judul saya juga, bahkan pernah saya bahas teman-teman. GoTo Rebound memberi energi tambahan untuk IHSG. Target price berapa? Nah, GoTo pernah saya bahas bahwa ini saya ambil untuk GoTo itu pernah saya ambil satu area ini dulu aja, karena areanya GoTo ini kan turunnya dalam. Jadi sementara kita isolasi di area ini aja untuk GoTo ya.
Nah, coba saya hapus begini. Nah, kemarin udah saya sampaikan juga bahwa GoTo itu ada resistan di 116. Makanya hari ini saya coba positioning lagi untuk nambah GoTo. Saya GoTo ini masih ada teman-teman dari kisaran konsolidasi di bawah ini ya. Terus kemudian 116, kemudian the next-nya 137, 154. Nah, dari tape reading hari ini saya lihat GoTo cukup oke ya pergerakannya, walaupun memang masih banyak di scalping dengan ribuan lot begitu. Tapi dari komposisi ininya, komposisi bid overnya teman-teman, bid overnya tuh di sini ini ya teman-teman, dari komposisi bid sama over. Jadi kalau pada saat dia bergerak ke kanan tadi ini, saya lihat komposisi bidnya ini adalah lebih tebal ya. Dan ketika harganya bergerak ke kanan, overnya habis ini, terus bidnya yang diisi begitu, dan harganya lanjut ke kanan. Saya pantau begitu, dan tadi dari sekitar 108-an begitu, ketika harganya kuning lah istilahnya gitu. Harganya kuning tuh harga di antara 108 107, ini saya mulai notice, saya pantau terus, walaupun saya nambahnya agak ini ya, agak di atas 110-an begitu. Cuman karena sudah ada harga dari 95 ya, sekitar 95 itu harga kapan ya? Pokoknya di sekitar 95-an tuh, sekitar 3 hari atau 5 hari bursa yang lalu lah, sekitar 95 itu. Jadi istilahnya hanya nambah-nambah aja begitu. Terus kemudian coba kita tengok berikutnya multi chartnya ya. Nah, GoTo ini yang saya sampaikan kemarin adalah terkait Telkom juga ya teman-teman. Kalau Telkom itu, kalau GoTo itu bergerak, teman-teman perhatikan Telkom, makanya ini saya satukan. Telkom sendiri sebenarnya secara chart juga oke banget ya, karena dia dalam tren turun. Ini saya hanya mengambil area ini ya teman-teman, area ini untuk menganalisa pergerakan Telkomnya. Dalam tren turun ini untuk Telkom itu, teman-teman, untuk Telkom itu dia ada resistan yang cukup alot di sini ya. Tetapi model pergerakan dia adalah seperti ini, atau higher low atau titik low-nya lebih tinggi, ngebentuk ascending triangle atau triangle yang titiknya atau low-nya semakin tinggi, sehingga ininya adalah breakout. Resistan hari ini 3912 berhasil dilewatin, 50 retracement-nya ada di 4000-an ya teman-teman. Telkom masih menarik sih, karena ini kan baru hanya dari rentang kecil ini, karena Telkom sendiri masih ada rentang yang lebih panjang. Saya hanya menggunakan yang paling kecil aja ini teman-teman. Kemudian ini tambahan aja, ini Astra International juga terkait Telkom, namun demikian untuk Astra hari ini belum begitu bergerak. Namun cukup oke sebenarnya, karena masih terjaga di atas supportnya ya, yaitu 5534. Target atau resistan berikutnya di 5650, 5745, dan targetnya di 5912 teman-teman. Kemudian terkait metal ya, ini Harum terkait metal ya, metal seperti itu. Harum masih melanjutkan kenaikannya ya, walaupun pelan begitu, tapi steady naiknya. Ini dari sekitar 1480 sampai 1730. Harum berhasil melewati 50 retracement, jadi yang bawah ini sudah bukan merupakan target lagi. Nah, sekarang target dari Harum tuh yang di atas nih teman-teman, yaitu di sekitar 1800-an, 1805. Baru kemudian kalau dia ini ya 1805 oke, baru kemudian kalau dia lanjut naik lagi, masih ada resistannya yang di atasnya, kita bisa gunain 2050 dan lain-lainnya ya, soalnya masih cukup banyak di atasnya. Kemudian Saratoga mungkin bisa menjadi perhatian teman-teman ya. Ini kemarin saya sampaikan adalah karena dia itu kan mantul dari supportnya ya di sini. Nah, terus kita coba tarik Fibo-nya begini, maka resistannya hari ini berhasil dilewatin 2412, the next resistannya di 2490, targetnya di 50 retracement teman-teman di 2550 di sini, 2550.
Kemudian terkait timah yang harganya juga memang tinggi ya teman-teman. Timah yang memang harganya juga tinggi ya, timah emas hari ini pada bagus semua. Nah, ini tins ya. Teman-teman masih ingat saya bahas dari bawah ya, tins. Memang harganya dia lagging dibanding yang lain. Tapi ketika harga timahnya naik terus, saya sampaikan kemarin untuk perhatikan ke tins aja teman-teman. Ini ada 23,6 retracement berhasil dilewatin kemarin-kemarin. Kemarin itu hanya testing di 1235 di 38,2 retracement atau di resistan kedua, dan hari ini dia mencapai atau ngelewatin targetnya teman-teman. Di sini targetnya berhasil dilewatin, maka saya akan buatkan target berikutnya ya. Saya buatkan target berikutnya yang lebih tinggi sebentar. Target berikutnya lebih tinggi itu di sini, kita kecilin dulu. Nah, kita buatin target yang lebih tinggi 50 retracement. Ya, ini kalau kita ambil dari tren ini yang lebih tinggi di atasnya ini, maka 50 retracement target berikutnya adalah di 1320 di sini yang hijau di atas. Terus kemudian bila dia melanjutkan kenaikan lagi, mungkin kita langsung tarik target berikutnya jadi cukup jauh ya di sini. Kira-kira begitu. Tapi tentu harus melewatin step by step dulu ya teman-teman, nggak langsung ke situ. Jadi istilahnya jangan FOMO aja, karena trading itu adalah intinya adalah pergerakan jangka pendeknya bisa dilalui nggak. Yang hijau pertama bisa dilewatin, hijau kedua, baru hijau ke berikutnya, karena itu adalah masing-masing itu adalah merupakan target ya. Kemudian juga Antam akhirnya juga berhasil break resistan candle sebelumnya di 2217. Pas hari ini di 2275, ini merupakan resistan candle sebelumnya. Penting ya teman-teman, karena Antam sendiri juga ada target di 2340 ya. Memang Antam di atas 2000 itu menarik teman-teman. Di atas 1900 ya, supportnya 1900. Tapi 2000 ini adalah merupakan angka psikologis dan sudah di tengah ya. Memang paling bagus base buy-nya untuk Antam ini di 1900. Kemudian untuk Inco, walaupun hari ini belum break area hijau ini, tapi setidaknya menarik juga ya pergerakannya. Nah, kita bisa ngelihat resistan berikutnya, langsung kita gunain aja di 7755, kemudian 7950, simple aja. Kemudian MDKA kemarin-kemarin kan lemot begitu, hari ini ngegasnya kekencangan ya teman-teman. Saya ada nambah barang terakhir di 4 berapa ya? 4410 kalau nggak salah. 4410 4410 ya. Ya kisaran itu ya, 4410 saya terakhir menambah, yaitu di kisaran di sini 4410 saya terakhir nambah di sini teman-teman. Nah, oke, untuk resistannya coba kita ukur dulu resistannya ya teman-teman. Kita gunain yang tren ini aja. Sudah berhasil lewati 50 retracement kemarin-kemarin, kemudian resistan 4615 berhasil dites, berhasil dilewatin. 4657 berhasil dilewatin dengan mudah, maka resistan berikutnya 5000. Menarik ini MDKA. Ini karena harga emasnya kan juga kenceng ya. Kemudian harga minyaknya yang rebound ke arah 80-an teman-teman. Ini membuat saham-saham terkait minyak jadi menarik. Paling menarik sih Medco ya. Medco karena yang waktu saya bahas itu kan dia mantulnya adalah dari dasar ya. 1000, sekarang udah di sekitar 1200-an ya resistan berikutnya. Namun jadi kurang menarik karena saat ini sudah ngetes resistan. Berarti kita lihat dulu. Nah, Medco itu kemarin kan sempat alot ya waktu di sini, tapi terus kemudian ternyata bisa sampai di 1200. Nah, teman-teman perhatikan ya, 1200 ini adalah resistan yang cukup alot sebelumnya. Setelahnya adalah dia konsolidasi dengan pola atas bawah seperti itu, sideways. Ini perhatikan besok apakah dia bisa melewati 1200-an untuk Medco. Nah, kemudian pilihan yang menarik adalah Elsa. Namun demikian sebenarnya untuk suruh milih saya lebih suka Medco sih. Cuman Elsa saat ini harganya dia masih di bawah ya. Memang bukan jaminan dia akan naik setinggi seperti Medco ya. Elsa ini saat ini resistan dia ada di 312, 320. Nah, 320 merupakan targetnya dia ya, teman-teman.
Kemudian terkait energi berikutnya adalah AKRA, resistannya 1352, kemudian 1400 atau di 50 retracement-nya. Kemudian SSMS, namun ini udah di resistan juga. Ini style saya untuk SSMS ini adalah membeli ketika dia terkoreksi, karena dia seringnya adalah ketika terkoreksi itu segera balik ya. Cuman teman-teman yang mungkin belum begitu hafal bisa dihafalin aja dulu. Polanya kalau saya sih selalu untuk ini harus selalu di resistan ya, Mas, di support ya masuknya. Ketika terkoreksi cukup dalam dan sudah sampai di supportnya begitu. Kemudian teman-teman bisa perhatikan juga ERA ini karena sudah sampai resistan 38,2 retracement, kemarin retracement lagi sempat testing support ya, breakdown supportnya di 410, hari ini mencoba lagi untuk ngetes 432 atau merupakan resistannya dia. Nah berikutnya adalah MAPI. MAPI ini tipikal bentuknya adalah seperti Medco teman-teman ya. Jadi dia rebound dari supportnya. Nah polanya kan sama, dia rebound dari supportnya udah berapa hari nih. Nah untuk MAPI ini dia udah sampai di 50 retracementnya dia hari ini. 1363 teman-teman ya. Kita lihat dulu besok dia mau lanjut atau enggak, karena udah sampai di targetnya dia ya. Mungkin kalau marketnya mendukung, dia bisa lanjut lagi. Nah teman-teman, hari ini ISG-nya berhasil tembus 2 resisten lagi. Kira-kira kelanjutan dari ISG-nya seperti apa? Bahasan saya adalah kenaikan ISG mungkin akan lanjut apabila saham-saham pendukung ISG ya, apabila saham-saham mover index ISG ini masih lanjut naik. Nah saham-saham apa yang potensial tadi udah saya bahas, terutama saham-saham yang merupakan mover ya, saham-saham yang merupakan mover atau penggerak IHSG. Ketika dia bergerak, tentu IHSG-nya akan bergerak ya, naik ikut naik IHSG-nya, menyokong IHSG, turun juga ikut turun. Tinggal teman-teman cek lagi di video saya, bagian lain di video saya di video ini, yaitu saham-saham mana yang peluangnya masih mungkin untuk naik tinggi, karena sebagai mover atau penggerak indeks, saham itu memiliki peluang untuk menggerakkan indeks. Nah, saham mana aja tadi termasuknya adalah saham-saham yang terkait perbankan begitu. Silakan disimak di video saya yang di atas. Nah, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang masih support MS Trade and Investment.